warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari CGP Angkatan 11 Kota Yogyakarta. Saya Agus Semanisa Harjo dari SMP Taman Dewasa Cetis Yogyakarta. Saya Kristina Diati dari SD Publik Gondolayu Yogyakarta. Saya Sisilia Agustina dari SMP Stella DJ 1 Yogyakarta. Akan melakukan praktek coaching dengan observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Baik Bu Sisil, salam dan bahagia. Salam dan bahagia juga Pak Agus. Apa kabarnya ini Bu Sisil? Baik Pak Agus, semoga Pak Agus juga baik-baik saja. Oke, alhamdulillah saya baik-baik juga Bu. Bu Sisil, pada kesempatan kali ini kita akan praktek coaching ya Bu Sisil ya. Iya Nah, Pak. pada kesempatan kali ini saya akan bertindak sebagai pengamat atau observer. Nanti Ibu sebagai coach, lalu ada Bu Kristi nanti sebagai coachee ya Bu ya. Iya Pak. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang nanti akan saya amati selama proses coaching berlangsung Bu ya. Yang pertama dari rubrik penilaian itu tentang prinsip coaching Bu ya. Satu, Ibu nanti bisa menjalin kemitraan dengan coachee Ibu. Yang kedua, ada proses kreatif ketika coaching itu berlangsung. Kemudian yang ketiga, harapannya nanti Ibu bisa memaksimalkan potensi diri coachee yang dimilikinya. Kemudian rubrik penilaian yang kedua yaitu berkaitan dengan kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama, nanti presence, Ibu bisa hadir penuh seutuhnya ketika coaching berlangsung. Lalu yang kedua, mendengarkan aktif coachee. Lalu yang ketiga, Ibu bisa mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Yang termasuk di situ ada receive atau menerima, lalu acknowledge, memberi tanda, summarize, membuat kesimpulan, dan ask, menanyakan. Lalu Ibu jangan lupa nanti ketika coaching berlangsung untuk menerapkan alur tirta Bu ya. Tujuan, identifikasi masalah, lalu rencana aksi, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Itu Bu ya. Kemudian untuk proses coaching yang nanti berlangsung, Ibu akan memaksimalkan kompetensi coaching yang mana Bu? Ada dua Pak Agus yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh atau present, ya, dan mendengarkan aktif. ya. Harapannya agar dapat memahami permasalahan yang coachee sampaikan. Oke, baik Bu. Kemudian harapannya nanti setelah proses coaching berlangsung dan selesai, nanti Ibu harapannya apa Bu? Harapannya ada tiga Pak. Yang pertama, coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan. Baik ya. Dan coachee akhirnya dapat menemukan permasalahannya, dan coachee dapat mengembangkan serta memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Baik Bu. Sepertinya untuk kegiatan pra coaching, pra observasi cukup di sini Bu ya. Nanti setelah ini kita bisa mulai untuk coachingnya Bu. Bisa Pak? Mari. Baik ya. Selamat sore Bu Christine, bagaimana kabarnya? Selamat sore Bu Sisi, puji Tuhan, saya sehat Bu Sisi. Bagaimana kabarnya Bu Sisi? Puji Tuhan, sehat juga Bu Christine. Pertemuan kali ini apa yang akan kita diskusikan Bu? Iya, jadi gini loh Bu, saya itu udah lama sebenarnya pengen ngobrol sama Bu Sisi langsung gitu ya, karena saya tahu kesibukan Bu Sisi ini luar biasa. Yang kita ketemu tuh Bu, saya itu ingin diskusi begitu Bu. Jadi ada satu murid saya itu di kelas itu masih suka mengganggu temannya gitu Bu. Kalau selesai mengerjakan tugas dari guru itu dia suka mengganggu temannya sehingga temannya merasa terganggu. Dan tidak hanya satu dua teman sih Bu, dia kadang buka meja satu kemudian yang lain begitu. Walaupun sudah saya ingatkan, ketika saya harus menilai punya murid lain, tetap saja masih seperti itu Bu. Gitu Bu Sisil. Oh ya Bu Christine, apa tujuan dan harapan
Bu Christine dari pembicaraan yang akan kita lakukan ini? Nah, ini saya ingin bisa mendapat solusi gitu ya Bu ya, bagaimana mengatasi murid saya yang bermasalah ini tadi Bu. Baik Bu Christine, kira-kira Bu Christine apa yang menjadi penyebab dari murid Bu Christine tadi yang berlari-larian begitu? Apa ya Bu, kalau saya identifikasi itu anaknya mungkin bosan juga bisa ya Bu ya, karena sudah merasa selesai mengerjakan, kemudian ada waktu luang dan dia bosan, mungkin juga bisa juga ya Bu. Baik Bu Christine, apa kondisi ideal yang Bu Christine harapkan dari peristiwa anak-anak tadi? Kondisi yang saya harapkan adalah supaya anak ini itu bisa walaupun saya mengerjakan, saya ingin anaknya ini tetap tertib dan tidak mengganggu temannya yang lain, karena kan mungkin teman yang lain memang harus bisa lebih konsentrasi lagi gitu ya, tanpa terganggu temannya, seperti itu Bu Christine. Kalau ada skala 1 sampai 10 ini ya Bu Christine, kira-kira yang sudah Bu Christine lakukan, yang Bu Christine alami sekarang ini ada di skala berapa? Mungkin saat ini ada di skala 5 mungkin ya Bu ya. Oke, baik. Masih merasa kurang gitu. Ya, baik Bu. Bu Christine, langkah-langkah apa ya yang bisa Bu Christine ambil untuk menjadi solusi dari anak-anak Bu Christine tadi sehingga mencapai kondisi ideal yang Bu Christine inginkan? Tadi saya coba akan diskusi dengan murid saya ini, menanyakan kenapa dia suka seperti itu. Lalu saya juga perlu mengembangkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan ya, sehingga anak ini bisa tetap fokus gitu Bu. Oke, baik Bu Christine. Selain itu ada metode lain tidak Bu Christine? Mungkin ini ya Bu, kesepakatan kelas itu perlu saya tinjau kembali ya ini Bu. Entah untuk sikap tertib saat belajar, tidak mengganggu temannya, itu mungkin perlu saya tinjau kembali bersama anak-anak gitu. Baik, Bu Christine akan meninjau kembali ya tentang kesepakatan kelas. Ada metode lainnya lagi nggak Bu yang kira-kira Bu Christine bisa pikirkan? Tentunya saya juga akan mencoba untuk koordinasi dengan orang tuanya Bu ya. Saya akan bisa menggali lagi kebiasaan anak juga di rumah itu seperti apa ketika belajar, sehingga bisa di sekolah seperti ini. Jadi mungkin saya perlu koordinasi dengan orang tua. Itu Bu. Baik, ada koordinasi dari orang tua juga ya Bu Ya. untuk solusi ini. Mungkin bisa satu lagi Bu, kira-kira apa ya yang bisa nanti Bu Christine jadikan solusi? Iya Bu. Mungkin ini Bu, saya akan mencoba untuk koordinasi juga dengan teman sejawat. Jadi saya bisa saling koordinasi untuk mencari semacam solusi atau kerjasama bagaimana menghadapi anak-anak yang seperti ini. Itu Bu. Iya, Bu Christine kan tadi sudah menyampaikan beberapa solusi ya, berkomunikasi dengan teman sejawat, dengan orang tua, dengan siswa, untuk mencapai sebuah kondisi ideal. Dari solusi yang Bu Christine telah sampaikan ini, misalnya ada skala 1 sampai 10, kira-kira ada di skala mana ya Bu dengan adanya solusi yang sudah Bu Christine sampaikan ini? Harapannya saya nanti kalau sudah ada solusi ini skalanya akan naik Bu. Tadi kan 5 ya. 5 ya. Besok ini 9 mungkin Bu. Ya, baik Bu. Semangat ya Bu ya. Iya Bu. Rencana Bu Christine apa ya setelah pertemuan ini? Setelah pertemuan ini saya juga mulai besok saya akan mulai dengan meninjau kesepakatan kelas dulu Bu, yang terdekat ya. Ya. Meninjau kesepakatan kelas dulu, kemudian saya juga dalam menyiapkan modul atau RPP ini saya akan merumuskan kegiatan pembelajaran yang menarik gitu Bu. Jadi mulai besok saya akan mulai dari hal itu, dan koordinasi dengan orang tua juga pasti akan saya segera lakukan. Butuh berapa lama ya Bu Christine? Kalau untuk yang kesepakatan kelas ini hanya 1-2 kali pertemuan ya Bu ya. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran 1 hari gitu ya, 1 sampai 2 pertemuan juga
kuat juga nanti waktunya juga disesuaikan. Adakah dukungan yang Bu Christine harapkan dan dukungan dari mana saja kira-kira untuk mencapai tujuan yang diinginkan? Dukungan dari pihak sekolah pastinya ya Bu, ketika saya nanti untuk bisa koordinasi dengan orang tua, harapan saya akan bertemu langsung jadi di sekolah. Jadi dukungan dari sekolah juga sangat membantu saya, yang pertama kepala sekolah juga sebagai ketua sekolah, kemudian dari teman sejawat juga. Jadi sekolah sekolah menurut saya itu juga sangat mendukung saya. Lalu apa komitmen Bu Christine agar solusi dari masalah ini bisa dilaksanakan? Komitmen saya juga akan tetap melaksanakan kesepakatan bersama, kemudian saya juga akan selalu disiplin dan juga selalu tidak selalu mengingatkan anak-anak hal yang baik mana yang harus dilakukan ketika pembelajaran, dan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada yang terganggu. Baik Bu Christine, ternyata pertemuan kali ini Bu Christine sudah menemukan beberapa solusi ya dari permasalahan yang dihadapi. Dan Bu Christine juga mempunyai rencana-rencana. Nah, harapannya nanti Bu Christine bisa melaksanakan rencana itu dengan baik. Bu Christine, setelah tadi pembicaraan kita ini, apa yang Bu Christine rasakan? Saya jadi lega Bu. Awalnya itu saya juga wah ini kalau kayak gini gimana ya, kalau gini gimana ya. Tapi setelah dibantu posisi untuk digali dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada itu, saya jadi merasa oh iya ya, kenapa ini, sehingga saya bisa menemukan solusi-solusi yang lain gitu Bu Sisil. Terima kasih sekali loh Bu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bisa bisa langsung membuat saya mendapat ide gitu Bu. Saya juga senang bisa bertemu dengan Bu Christine, dan Bu Christine bisa menemukan solusi. Baik Bu Christine, apakah ada lagi yang akan kita diskusikan? Sepertinya sudah Bu. Oke, baik Bu Christine, semoga nanti Bu Christine dapat mendampingi anak-anak itu dengan baik, sukses, dan kemudian juga semuanya menjadi lebih baik. Kita akhiri pertemuan kita kali ini ya Bu ya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi Bu Christine. Saya tunggu cerita baiknya 1 minggu ke depan ya Bu ya. Iya, tapi saya juga akan dokumentasi dan video juga ya Bu ya, supaya kita untuk kenang-kenangan juga. Bagus sekali Bu Christine, sukses selalu untuk Bu Christine. Sampai jumpa lagi. Salam sehat. Salam sehat dan bahagia. Baik Bu Sisil, salam dan bahagia Bu Sisil. Salam dan bahagia juga Pak Agus. Baik, tadi untuk percakapan coaching Bu Sisil dengan coachingnya sudah berlangsung dengan baik ya Bu ya. Oke, setelah proses coaching selesai tadi, indikator ketercapaian yang sudah dicapai Bu apa Bu? Saya sudah menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Saya juga sudah menerapkan kompetensi inti coaching seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Tadi sudah sesuai dengan yang saya catat ya. Jadi tadi ketika coaching itu ibu dengan coachingnya sudah setara, jadi kemitraan sudah berjalan dengan baik. Kemudian ada proses kreatif di situ, artinya ketika ibu menggali masalah dari coaching itu, coaching sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian memaksimalkan potensi, sudah kita lihat tadi dari coaching yang berlangsung, potensi diri coaching itu sudah keluar dan dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian ketika coaching tadi berlangsung juga ibu sudah hadir penuh seutuhnya, kemudian mendengarkan aktif ya Bu ya dari permasalahan coaching, lalu ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot tadi dengan teknik kasa ya Bu ya. Baik Bu, dari proses coaching yang tadi sudah ibu laksanakan, kira-kira nanti ketika proses coaching selanjutnya apa yang
Ibu akan kembangkan lagi kompetensi intinya? Saya ingin mengembangkan bagian menanyakan pertanyaan yang berbobot, Pak, supaya bisa lebih memaksimalkan lagi potensi yang ada di dalam diri coaching. Oke Bu, baik sekali. Semoga nanti setelah ini Ibu bisa lebih banyak aktif untuk coaching lagi ya Bu ya, bisa dengan rekan sejawat, bisa dengan murid, bisa dengan orang tua juga. Semoga nanti untuk coaching selanjutnya, untuk kompetensi pertanyaan tersebut nanti bisa lebih dikembangkan lagi. Itu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu atas waktu yang sudah Ibu berikan, dan kita sudah banyak berdiskusi. Saya sebagai observer mohon maaf bila saya mempunyai salah. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan yang lebih baik lagi ya Bu. Begitu, terima kasih Bu. Salam dan bahagia Bu. Salam dan bahagia Pak Agus. Terima kasih juga. Selamat sore Bu Sisil. Bagaimana Bu Christine kabarnya? Puji Tuhan sehat Bu. Bagaimana juga kabar Bu Sisil? Puji Tuhan sehat juga. Bu Christine, sore ini kita akan melakukan praktek coaching ya. Ya Bu. Bu Christine sebagai coach dan saya sebagai observer atau pengamat. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam praktek coaching ini. Yang pertama tentang prinsip coaching ya Bu Christine, ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Kemudian hal yang perlu diperhatikan kembali adalah kompetensi inti coaching ya Bu Christine ya. Ada passion, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan jangan lupa menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee menggunakan teknik rasa. Bu Christine jangan lupa untuk menyampaikan dengan alur tinta. Masih ingat ya Bu, T itu tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, dan TA tanggung jawab. Oh ya Bu Christine, kompetensi apa yang akan Bu Christine pilih di dalam pertemuan coaching ini? Oh ya, baik Bu. Jadi kompetensi inti yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence, kehadiran penuh, dan juga mendengarkan aktif Bu. Baik Bu Christine. Kemudian apa yang Bu Christine harapkan dari pertemuan yang kita lakukan bersama? Harapan saya nanti setelah ada coaching ini adalah bisa membantu coachingnya untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan dan juga bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri coachee sendiri. Begitu Bu Sisil. Baik Bu Christine, sudah siap ya untuk melakukan praktek coaching kali ini? Siap Bu. Selamat sore Pak Agus, gimana kabarnya? Ya baik Bu Christine. Bagaimana kabarnya Bu Christine? Baik? Tuhan sehat Pak. Ya, ini kok tiba-tiba mendatangi saya, ada apa ini Pak Agus? Ya. Bu Christine, ini saya mau mendiskusikan ya Bu, mendiskusikan. Boleh. Jadi tentang siswa saya atau murid saya itu di kelas itu dia ketika jam pertama itu selalu mengantuk. Jadi dia itu tidak fokus ketika jam pelajaran berlangsung. Gitu. Oh, jadi diskusi kita ini akan membicarakan tentang murid Pak Agus yang ternyata di jam pertama itu masih selalu mengantuk gitu ya Pak ya? Oh ya, baik. Nah kira-kira Pak, Bapak sudah tahu belum apa alasannya untuk anak ini kenapa kok bisa di jam pertama ini masih mengantuk gitu Pak? Kalau untuk anak ini sendiri, tahu saya dia itu sering tidur yang terlalu larut Bu. Jadi jam tidurnya itu sangat pendek, maka di kelas itu dia sering mengantuk, tidak fokus, dan tidak bisa untuk melakukan proses pembelajaran dengan teman-temannya dengan baik. Oke Pak, aku sudah bisa mencari informasi ya dari anak ini, karena jam tidurnya yang pendek maka dia masih mengantuk di pagi hari. Selain itu apa lagi Pak Agus yang bisa Pak Agus lakukan untuk bisa menggali lebih lagi alasannya kenapa anak ini masih tetap saja mengantuk? Ya, jadi nanti
saya itu dari anak ini sudah saya gali informasi tentang asesmen awal anak ini. Jadi dia itu ketika pembelajaran dia lebih suka untuk belajar dengan fisik. Jadi dia tidak mendengarkan, tidak melihat, tapi dengan fisik. Jadi fisiknya itu lebih sering aktif, dia lebih fokus gitu. Oh baik, jadi Pak Agus juga sudah melakukan secara asesmen awal gitu ya Pak ya. Ternyata berarti tipe anak ini itu ya mungkin estetik Pak. Iya kan? betul. Kinestetik. Oke, untuk asesmen awalnya sudah. Kira-kira apa lagi ya Pak Agus ya yang biar bisa anak ini apa ya segar gitu ya untuk mengikuti pelajaran. Jadi mungkin saya nanti bisa berkoordinasi juga dengan orang tua siswa anak ini. Bagaimana caranya orang tua itu agar bisa memaksimalkan jam tidurnya anak. Jadi agar dia itu tidak terlalu larut ketika main HP, ketika dia itu belum tidur. Ya itu jadi kemudian setelah saya berkoordinasi dengan orang tua, saya akan berkoordinasi juga dengan guru BK-nya. Ya. Siapa tahu nanti guru BK-nya itu lebih memahami banyak tentang karakteristik anak ini. Oke. Kemudian setelah guru BK-nya, kemudian saya juga bisa menggali informasi dari teman-temannya di kelas Bu. Nanti akan saya cari tahu siapa temannya yang lebih dekat dengan dirinya. Jadi mungkin keseharian anak ini lebih diketahui oleh teman-temannya gitu Bu. Nah, gimana Pak Agus? Ini malah sudah menemukan solusi sendiri loh ini untuk permasalahan murid jenengan. Iya gitu Bu. Iya toh, Jadi Pak? nanti rencananya setelah ini Oke. saya mungkin akan berkoordinasi lebih lanjut. Kalau mungkin kemarin saya hanya istilahnya menguliti dari luar saja Bu. Jadi hanya lihat dari visualnya anak saja. Ya. Tapi mungkin setelah ini saya bisa mendalami lebih jauh lagi dari karakteristik anak ini. Oke, luar biasa Pak Agus ya. Dari permasalahan anaknya, kemudian Pak Agus juga sudah menyiapkan solusi-solusi gitu ya Pak ya, bisa menemukan solusi-solusi yang sudah kira-kira Pak Agus bisa lakukan gitu ya Pak ya. Ini bisa menjadi jawaban atas permasalahan terhadap murid Pak Agus gitu ya Pak. Nah, kira-kira kondisi ideal seperti apa sih Pak yang Bapak Agus harapkan terhadap murid Pak Agus ini? Ya kondisi idealnya itu anak itu bisa belajar dengan baik, dia bisa fokus ketika pembelajaran, tidak mengganggu temannya, dan mengerjakan tugas juga dengan baik gitu. Oh, itu kondisi idealnya ya Pak ya. Baik. Lalu Pak, kira-kira kapan nih Pak akan dimulai untuk apa ya melakukan solusi ini Pak? Oke, untuk saya bisa berkoordinasi lebih lanjut dengan orang tua, lalu dengan guru BK dan dengan teman-temannya mungkin besok hari Selasa mungkin ya Bu ya, ketika saya pembelajaran di kelas. Mulai pembelajaran di kelas ya Pak. Baik. Nah, tadi sudah jelas ya Pak ya, koordinasinya dengan siapa sih Pak tadi Pak? Dengan orang tua, kemudian dengan guru BK, lalu dengan teman-temannya. Iya. Luar biasa. Nah, ini tadi juga kita sudah banyak diskusi ya Pak ya untuk permasalahan Pak Agus. Nah, kira-kira gimana nih Pak? Apakah masih ada lagi yang perlu kita diskusikan? Sepertinya cukup Bu, nanti saya akan lebih lanjut lagi menguliti Menguliti ya. tentang karakteristik anak ini, biar nanti permasalahan yang ada pada anak ini nanti biar bisa diselesaikan bersama-sama dengan saya, dengan guru BK, dan dengan orang tua, juga dengan teman-temannya. Gitu, Bu. Wah, ya. Saya sudah membayangkan nih pasti berhasil nih Pak ya. Sukses Pak Agus nanti untuk pelaksanaannya. Kemudian saya tunggu cerita baiknya ya Pak. Ya, di hari Selasa nanti. Ya, dari saya nanti. Oke. Oke, gitu saja Pak Agus. Ya. Ya, terima kasih. Semoga sukses selalu dan sampai jumpa di hari Selasa. Oke. Salam dan bahagia, Bu. Salam dan bahagia juga Pak Agus. Selamat sore Bu Christine. Selamat sore Bu Sisil. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia Bu. Tadi
saya sudah mengamati proses yang Bu Christine lakukan dalam praktek coaching ya. Iya, Bu. Dengan Pak Agus ya. Iya. Ada beberapa catatan yang sudah saya buat Bu Christine dari mengamati tadi, namun ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terlebih dahulu ya Bu. Baik, Bu. Apa yang sudah Bu Christine lakukan dan indikator ketercapaian saat coaching tadi? Baik, Bu. Jadi untuk indikator ketercapaian saya pada waktu coaching dengan Pak Agus, saya merasa sudah menerapkan prinsip coaching yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi kunci gitu, Bu. Kemudian saya juga sudah melakukan kompetensi inti coaching. Saya juga sudah mencoba tadi sudah hadir secara penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan juga menyampaikan pertanyaan berbobot. Dan saya juga sudah melakukan percakapan atau diskusi dengan alur tirta. Begitu. Baik Bu Christine, yang Bu Christine sampaikan tadi sesuai dengan apa yang sudah ada di dalam catatan saya ya Bu Christine. Bu Christine tadi sudah menunjukkan kompetensi inti, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Iya, Bu. Dan Bu Christine juga sudah menunjukkan prinsip coaching seperti kemitraan antara coachee dan coachnya, ada sebuah kesetaraan begitu ya Bu Christine. Bu Christine juga menunjukkan proses kreatif dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali supaya coachingnya bisa menemukan solusi secara kreatif, betul ya Bu Christine ya? Iya, Bu. Bu Christine juga sudah memaksimalkan potensi dari kucinya. Oke, baik Bu, tadi Ibu juga saya lihat sudah menerapkan alur tirta ya. Dan secara umum apa yang Bu Christine lakukan dalam coaching ini sudah berjalan dengan bagus, dengan lancar. Nah, Bu Christine kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Bu Christine kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching kedepannya adalah untuk menanyakan pertanyaan berbobot kali Bu ya, supaya si coaching nanti bisa menemukan solusinya lebih baik lagi, begitu posisinya. Oke, baik Bu Christine. Semoga nanti Bu Christine kedepannya bisa memaksimalkan ya untuk penyampaian pertanyaan yang berbobot, sehingga untuk proses coaching berikutnya dapat berjalan lancar dan mempraktekkan proses coaching ini kepada teman sejawat, kemudian murid, orang tua, dari peserta didik dan sebagainya. Sukses ya untuk Bu Christine nanti dalam proses melayani peserta didik. Amin. Terima kasih Bu Sisil. Baik Bu Christine, salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Selamat sore Pak Agus. Sore Bu Christine. Bagaimana kabarnya? Baik Bu, alhamdulillah. Bagaimana Ibu? Puji Tuhan saya juga sehat. Oke. Jadi di sini kita akan mulai diskusi kita ya Pak. Ya. Jadi rencana hari ini akan ada coaching begitu. Saya sebagai observer, Pak Agus sebagai coach ya. Ya. Namun sebelum mengawali kegiatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal Pak. Salah satunya adalah ketika nanti Bapak melakukan coaching ada yang harus diperhatikan tentang rubriknya. Yaitu yang pertama adalah kemitraan ya Pak ya. Kemitraan dengan coaching, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan kompetensi. Nah, kompetensi inti coaching itu ada presence, mendengarkan aktif, dan menyampaikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Jangan sampai lupa ya Pak ya. Baik. Kemudian juga dilakukan dengan alur tirta. Masih ingat ya Pak alur tirtanya? Iya. Oke. Nah, nanti Pak dari coaching ini kompetensi inti mana yang akan Bapak kembangkan? Baik Bu Christine, untuk kompetensi inti pada coaching kali ini saya akan mengembangkan yang pertama itu adalah presence atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Harapannya nanti setelah proses coaching selesai nanti saya bisa menyelami,
masalah yang ada yang dialami oleh Koci itu sendiri. Gitu Bu. Oke, luar biasa ya Pak. Nah, nanti Pak sekiranya itu sudah selesai untuk coachingnya ini, harapan apa Pak yang Bapak harapkan dalam coaching ini? Oke Bu, nanti harapannya itu setelah proses coaching selesai itu Koci bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada dari dia sendiri. Kemudian Koci itu bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh dirinya itu sendiri. Begitu Bu. Wah, mantap. Sebenarnya sudah siap juga ini Pak. Ya, siap. Ya, selamat untuk bertugas, selamat bertugas nih ya Pak ya. Ya. Semoga sukses untuk coachingnya. Iya Bu. Dimulai dari sekarang, siap ya Pak? Iya Bu. Baik Bu Sisil, salam dan bahagia Bu Sisil. Salam dan bahagia juga Pak Agus. Apa kabarnya hari ini Bu Sisil? Puji Tuhan, baik Mak. Bagaimana kabarnya Pak Agus juga? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja. Oke. Baik Bu Sisil, ini dari coaching hari ini Bu Sisil mau menyampaikan apa Bu coba? Begini Pak, saya ini seperti punya permasalahan tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan di kelas. Pembelajaran diferensiasi kan ada 3 ya Pak ya, konten, proses, dan produk. Kemudian untuk asesmennya juga berbeda-beda dan beragam. Nah, saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, di mana anak-anak saya kelompokkan Pak. Saya kelompokkan, kemudian bervariasi, dan pembelajarannya saya rancang untuk menarik bagi peserta didik dan tidak monoton. Peserta didik mengalami prosesnya dengan baik dan mereka saat saya amati mereka senang. Kemudian pada saat umpan balik, refleksi, mereka juga menyampaikan senang. Tapi Pak, saya menjadi bingung sendiri setelah saya tes dengan penilaian soal-soal yang menguji pengetahuan mereka itu, hasilnya tidak seperti yang saya harapkan. Bagaimana Bu hasilnya? Hasilnya itu nilainya kurang dari KKTP yang saya harapkan, itu melebihi dari KKTP, tidak hanya pas dengan KKTP, tetapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi saya ini. Baik Bu, dari proses percakapan ini nanti, coaching ini nanti, apa tujuan Ibu setelah coaching ini selesai? Saya mempunyai tujuan agar permasalahan yang saya hadapi ini bisa ada solusinya, sehingga anak-anak mengikuti pembelajaran itu senang, tetapi juga hasil ujiannya bagus. Baik. Jadi tidak hanya senang saja, tapi hasil ujiannya menjadi nggak bagus, begitu Pak. Oke. Baik Bu, kalau penyebab dari anak-anak itu tidak bisa mencapai hasil yang maksimal itu apa Bu? Kalau saya pikir-pikir dari anak-anak, sepertinya anak-anak itu terlena atau terbuai dengan proses yang menyenangkan itu Pak. Ya, jadi karena bersama dengan kelompok begitu, ada sebagian anak yang tidak menggunakan kemampuannya untuk berpikir kritis. Jadi lebih ke bagian yang senang saja, sehingga ada 1 atau 2 anak yang dia gantungkan gitu. Jadi kemandiriannya menjadi kurang karena berada dalam satu. Baik. Kemudian menurut Bu Sisil untuk kondisi ideal siswa yang Ibu ajar itu seperti apa kondisi idealnya? Anak-anak meskipun di dalam kelompok, mereka tetap mampu untuk memanfaatkan kesempatan berpikir kritis dan juga mandiri. Tidak hanya mereka senang dengan prosesnya saja. Oke. Kemudian Bu, dari cerita yang Ibu Sisil ungkapkan hari ini, dari nilai 1 sampai 10
Kira-kira sekarang kondisinya anak-anak itu nilai berapa, Bu? Sekarang kondisi anak-anak itu nilainya 7, Pak. Masih 7 ya. Nah, kira-kira Bu Sisil sudah terfikirkan belum solusi dari permasalahan ibu itu seperti apa? Ada beberapa sih Pak yang saya pikirkan. Yang pertama, saya ingin memberikan kesadaran pada anak-anak. Ya, Jadi semacam nilai-nilai kebajikan yang perlu dikembangkan oleh anak-anak, terutama kemandirian, berpikir kritis, dan sungguh-sungguh di dalam mengikuti kegiatan yang ada. luar biasa sekali. Kira-kira itu ada satu solusi ya, Bu ya. Solusi lain adakah, Bu? Solusi yang lain, saya ingin berkolaborasi Pak dengan guru serumpun. Guru mapel serumpun ya. Guru mapel serumpun. Dengan berkolaborasi dan kemudian ada diskusi, barangkali nanti bisa ada solusi dari permasalahan yang ada. Misalnya nanti ada variasi dan bentuk-bentuk penilaian yang lain yang bisa diterapkan untuk anak-anak dan juga untuk informasi. Ya, jadi ada bermacam penilaian begitu ya, Bu ya. Oke. Adakah langkah-langkah yang lain, Bu, solusinya? Ada Pak, yaitu kerjasama dengan orang tua juga. Karena kalau di dalam pembelajaran yang berdiferensiasi dengan beragam variasi dan kemudian berkelompok dan pembelajaran yang menyenangkan, tidak hanya ceramah begitu Pak, itu kan membutuhkan sarana dan prasarana. Iya betul, Bu. Jadi kerjasama dengan orang tua ini juga sangat penting supaya anak dapat membawa prasarana yang ada yang dibutuhkan, sehingga pada saat proses pembelajaran ini tidak ada yang ketinggalan. Jadi Ibu sudah terfikirkan satu solusi, yaitu yang pertama berkoordinasi dengan guru mapel serumpun ya, Bu ya, agar nanti bisa menerapkan penilaian yang bervariasi gitu, Bu. Kemudian yang kedua, koordinasi dengan orang tua terkait fasilitas yang harus disediakan oleh anak-anak gitu ya, Bu ya. Baik, Bu, luar biasa sekali. Kemudian setelah percakapan coaching kita hari ini, rencana Ibu apa? Rencana yang pertama, saya ingin berdiskusi dengan guru serumpun terlebih dahulu, Pak. Setelah berdiskusi, jadi nanti kita ada solusi bersama. Kemudian nanti saya berkoordinasi dengan orang tua dan juga nanti dengan peserta didik untuk menyampaikan tentang nilai-nilai kebajikan, tentang kemandirian, berpikir kritis dan lain sebagainya, supaya anak-anak bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak hanya belajar itu untuk sekedar nilai saja atau belajar hanya untuk sekedar senang-senang saja, tetapi memang ada nilai yang mau diperjuangkan. Dan hasilnya baik itu ya, Bu ya. Betul Pak, hasilnya maksimal. Ya, kira-kira butuh waktu berapa lama, Bu, untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi ini? Untuk diskusi dengan guru serumpun membutuhkan waktu, saya rasa 2 hari itu cukup, Pak. Kemudian untuk berkoordinasi dengan orang tua itu 3 hari mungkin, 3 hari. Lalu untuk bersama anak-anak 1 jam pelajaran itu saya rasa cukup untuk menyampaikan nilai-nilai yang mau diperjuangkan agar anak-anak juga memahami betul apa tujuan bersama kita. Baik, Bu, luar biasa sekali ya, Bu ya. Jadi kemudian untuk komitmen agar rencana Ibu Sisil agar nilai anak itu bisa maksimal, apa, Bu, komitmennya? Komitmennya begini, Pak, saya punya komitmen agar anak-anak nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Komitmen saya untuk memulai rencana ini secepatnya, Pak, secepatnya, dan kemudian menjalankan
dan yang pasti mengevaluasi, dan saya ingin berefleksi tentang solusi yang saya lakukan ini, sehingga dari refleksi yang ada bisa menindaklanjutinya. Oke. Yang paling penting refleksi itu Bu, ya. Oke. Kemudian dukungan dari sekolah sejauh apa Bu tentang permasalahan itu? Dukungan dari sekolah sangat bagus Pak, karena sekolah sendiri memfasilitasi tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan juga ada sebuah tim dan juga ada kegiatan lesson study tentang pembelajaran berdiferensiasi, sehingga nanti harapannya dari sekolah itu kita guru-guru juga bisa belajar, saling belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, sehingga nanti kualitas dari pembelajaran menjadi lebih bagus. Jadi dukungan dari sekolah, dari kepala sekolah, kemudian dari guru-guru dan orang tua dan murid ini sangat kami butuhkan. Jadi dari rencana Ibu nanti, Ibu akan menerapkan koordinasi dengan guru mapel Serimpun ya Bu ya. Kemudian juga orang tua terkait fasilitas yang diberikan kepada anak-anaknya. Nah, bagaimana Bu setelah Ibu berproses di coaching kali ini? Perasaannya Bu? Perasaan saya lega Pak Agus. Ini tadi saya sebelum coaching ini rasanya solusinya apa ya yang perlu saya perbaiki, tapi ternyata dengan proses coaching ini saya menjadi bisa melihat permasalahan yang ada benang merahnya, sehingga ada solusi-solusi yang bisa ditemukan dari permasalahan ini. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Pak Agus dan saling ngobrol seperti ini. Baik Bu, jadi memang saya juga senang Bu. Jadi ketika saya bisa membantu teman, kita bisa berdiskusi, solusi itu bisa terpecahkan, itu saya sangat berterima kasih sekali. Kemudian setelah ini nanti kita bisa bertemu lagi Bu, agar nanti saya bisa melihat sejauh apa proses yang Ibu laksanakan, proses yang Ibu jalani, dan hasilnya ya Bu ya. Oke. Di hari apa nanti ya Bu ya kira-kira ya? Kosong saya di hari Sabtu. Oke, baik. So 5 hari lagi ya kira-kira Bu ya. Iya Pak. Baik Bu, mungkin untuk coaching kita hari ini cukup di sini. Kita bisa ketemu lagi di hari Sabtu berarti ya Bu ya. Iya Pak. Terima kasih Bu Sisil atas waktunya. Semoga setelah ini Ibu bisa lebih fresh lagi. Terima kasih juga Pak Agus. Ya, terima kasih Bu. Salam dan bahagia Bu Sisil. Salam dan bahagia juga Pak Agus. Ya. Oke. Halo Pak Agus. Ya, Masih semangat Pak? Masih banget Bu. Semangat ya. Baik. Jadi kita akan ngobrol sebentar ya Pak ya. Oke Bu. Ya, tadi saya sudah melihat prakteknya Pak Agus ketika coaching gitu ya Pak bersama Bu Sisil. Ya. Ada beberapa catatan Pak Agus. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Pak? Ya, boleh sekali. Ya. Kira-kira apa sih yang sudah Pak Agus lakukan dan indikator ketercapaian apa yang sudah dicapai Pak selama coaching ini tadi Pak? Baik Bu, jadi tadi saya sudah berdiskusi coaching dengan Bu Sisil tentang pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana Bu Sisil itu menginginkan hasil untuk anak-anaknya yang bisa lebih baik dari yang kemarin begitu Bu. Untuk indikator ketercapaiannya itu saya sudah bisa untuk menerapkan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, lalu memaksimalkan potensi diri coaching. Kemudian untuk kompetensi inti coaching yang sudah saya capai tadi yaitu adalah presence, kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif. Kemudian saya juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot dengan alur tirta begitu. Oke. Jadi yang sudah Pak Agus sampaikan tadi sudah sesuai ya dengan catatan saya. Nah, tadi juga Pak Agus sudah menunjukkan kemitraan tadi dengan coachingnya juga setara begitu ya Pak ya. Kemudian juga menunjukkan proses kreatif. Pak Agus dengan menggali potensi coaching yang ada dengan pertanyaan-pertanyaan.
kemudian Pak Agus juga bisa menyampaikan pertanyaan berbobot juga untuk memaksimalkan potensi coaching. Nah, kira-kira Pak Agus, ada hal lain kompetensi yang ingin ditingkatkan untuk pendampingan atau coaching selanjutnya gitu Pak? Oke, untuk coaching selanjutnya saya sepertinya ingin memaksimalkan untuk mengajukan pertanyaan berbobot Bu, agar nanti ketika coaching selanjutnya itu coaching saya bisa lebih memaksimalkan lagi potensi diri yang ada gitu Bu. Oke, luar biasa ya Pak ya. Jadi untuk proses coaching ini memang sangat bermanfaat tentunya ya Pak ya. Betul, untuk Bu. Pak Agus sendiri Iya. maupun coaching. Nah, kedepannya juga untuk bisa bermanfaat bagi seluruh warga sekolah gitu ya Pak Betul, ya. Ibu. Jadi Pak Agus bisa melanjutkan nanti dengan coachingnya bagi ya terutama teman-teman sejawat, Iya. juga kepada murid, bisa juga kepada orang tua. Gitu ya Pak. Iya. Ya, tetap semangat Terima Pak kasih, Agus, Bu. sukses Iya. selalu untuk bisa melayani peserta didik dimanapun mereka berada. Amin ya. Salam sehat dan bahagia. Salam sehat dan bahagia juga Bu Kristi. Ya.